Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syaraf wa karrama wa baraka wa azam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahu bi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma wasi'ahu ilmullah. Thumma amma ba'd. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membaca mengenai riba yang dituangkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang bunga bank, interest atau faidah. Dalam kutipan saya dari web MUI dan dilampirkan adanya salinan dari fatwa tersebut seperti yang terdapat pada depan kita semua. Itu adalah fatwa dari MUI mengenai bunga bank. Mari kita baca. Majelis Ulama Indonesia setelah menimbang bahwa umat Islam Indonesia masih mempertanyakan status hukum bunga interest atau faidah yang dikenakan dalam transaksi pinjaman atau al-qard atau utang piutang ad-dain, baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan, individu maupun lainnya. Pertimbangan kedua, bahwa Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal 22 Syawal 1424 Hijriah bertepatan dengan 16 Desember 2003 telah memfatwakan tentang status hukum bunga. Pertimbangan yang ketiga, bahwa oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang bunga dimaksud untuk dijadikan pedoman, mengingat firman Allah Subhanahu wa taala antara lain, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu maw'idatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun yamhaqullahu ar-riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus sholata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah
وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. Selanjutnya dari surat yang lain dari Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, yaitu berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, dan tidak pula mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari mengambil riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Kesukaran. Dan jika orang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Lalu ada pula hadis an Abdillah qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mu'kilahu qala qultu wa katibuhu wa syahidaihi qala innama nuhadditsu bima sami'na. Rawahu Muslim fi sahihi Kitabul Musaqah babul an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mu'kilahu, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Ya, ini yang Ali Imran ya. Kemungkinan ini ada kesalahan tata letak saja. Langsung ke hadis. Yang sebenarnya Al-Quran itu nomor 1, ini hadis nomor 2. Dan tadi yang dari surat Ali Imran itu artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. 2 hadis-hadis Nabi SAW antara lain an Jabir qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mu'kilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Rawahu Muslim fi sahihi.
Hadis itu dari Abdullah, ada juga dari Jabir, yang sebenarnya itu semua senada, yaitu Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan atau mengambil riba, memberikan, menuliskan, dan 2 orang yang menyaksikannya. Yang berkata mereka semua hukumnya sama. Hadis riwayat Muslim. Dan di situ ada banyak hadis lainnya mengenai keharaman riba itu sendiri. Lalu dari MUI memperhatikan, yang pertama, sebelum menginjak ke memperhatikan, nomor 3 sebelum memperhatikan itu ada ijma. Ijma ulama tentang keharaman riba dan bahwa riba adalah salah satu dosa besar kabair yang bisa dicek dalam sumbernya di Majmu' Syarah Madzhab, pengarangnya adalah Imam Nawawi. Setelah itu semua dari berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma, lalu MUI memperhatikan satu pendapat para ulama ahli fikih bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman utang piutang, al-qard wa iqtirad, telah memenuhi kriteria riba yang diharamkan Allah SWT, seperti dikemukakan antara lain oleh yang pertama A. Imam Nawawi dalam Al-Majmu'. Nah, seperti itu. Itu adalah panjang sekali ini, bisa baca. Yang intinya ada perbedaan di kalangan ulama Syafi'iyah. Di antaranya tentang pengharaman riba yang ditegaskan oleh Al-Quran itu ada 2 pandangan. Yang pertama, pengharaman tersebut bersifat mujmal atau global, yang dijelaskan oleh sunnah atau hadis. Setiap hukum tentang riba yang dikemukakan oleh sunnah adalah merupakan penjelasan atau bayan terhadap kemujmalan Al-Quran, baik riba naqd maupun riba nasiyah. Yang kedua, bahwa pengharaman riba dalam Al-Quran sesungguhnya hanya mencakup riba nasa atau nasiyah yang dikenakan oleh masyarakat jahiliyah dan permintaan tambahan atas harta piutang disebabkan penambahan masa pelunasan. Itu adalah 2 wajah dari perbedaan pendapat di kalangan Syafi'iyah dalam keharaman riba. Nah, di situ juga dinukilkan dari Ibnu Arabi dalam Ahkamul Qur'annya, yaitu war-riba fil lughati huwa az-ziyadah wal muradu bihi fil Qur'an kullu ziyadatin lam yuqabilha 'iwadun. Yaitu riba dalam arti bahasa adalah kelebihan atau tambahan, sedangkan dalam maksud yang dimaksud dengan riba dalam Al-Quran adalah setiap kelebihan atau tambahan yang tidak ada imbalannya. Ada juga ulama Al-Aini dalam Umdatul Qari'nya, yang hampir senada dengan Imam Ibnu Arabi. Ada juga dari Al-Syarakhsi dalam Al-Mawsud
Lagi terus ada Ar-Rajab Al-Asfihani dalam Al-Mufradat fi Gharibil Quran. Hampir semua tokoh di sini berpendapat mirip-mirip. Nah, bisa dibaca. Dan ulama kontemporer di sini disertakan Yusuf Al-Qardawi dalam Fawaid Al-Bunuk. Dikutip dari beliau, Fawaidul Bunuk hiya riba al-haram. Bunga bank adalah riba yang diharamkan. Itu juga dinukil dari Syahwa Bazaili dalam Al-Fiqh Al-Islami Mu'adinatuh, yang intinya sama saja. Itu bisa dicek dan bisa dilihat. Poin selanjutnya yaitu mengenai bunga nomor 2, bunga uang atas pinjaman qard yang berlaku di atas lebih buruk dari riba yang diharapkan Allah SWT dalam Al-Quran, karena dalam riba tambahan hanya dikenakan pada saat si peminjam hutang tidak mampu mengembalikan pinjaman pada saat jatuh tempo, sedangkan dalam sistem bunga tambahan sudah langsung dikenakan sejak terjadi transaksi. Itu juga memperhatikan seperti itu juga. Yang ketiga, ketetapan akan keharaman bunga bank oleh berbagai forum ulama internasional, antara lain Al-Majmu' Buhus Al-Islamiyah di Al-Azhar Mesir tahun 1965, Majma' Al-Fiqh Al-Islami tahun 1985, Majma' Fikih Rabita Alam Al-Islami tahun 146 Hijriah. Lalu keputusan Darul Ifta Kerajaan Saudi 1979, keputusan Supreme Syariah Court Pakistan 1999. Lalu memperhatikan Dewan Fatwa Syariah Nasional di Majelis Ulama MUI tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga bank tidak sesuai dengan syariah. 5. Juga memperhatikan keputusan sidang Lajnah Tarjih Muhammadiyah di Sidoarjo menyatakan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsensus sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam. Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 1992 di Bandar Lampung yang mengatakan atau mengamanatkan berdirinya Bank Islam dengan sistem tanpa bunga. 7. Masih memperhatikan keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang fatwa bunga tahun 2003. 8. Keputusan Rawat Fatwa Komisi Fatwa MUI tanggal 3 Januari 2004. Dengan memohon ridha Allah memutuskan. Nah, ini sudah karena dengan pertimbangan-pertimbangan itu tadi, dengan dalil-dalil dan semua yang diajukan dalam pertimbangan atau dalam perhatian MUI, menetapkan atau memutuskan fatwa tentang bunga interest atau faidah. Pertama, pengertian bunga masih dijabarkan. Bunga atau faidah atau interest adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang al-qard yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut. Berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka dan pada umumnya berdasarkan persentase. 2. Riba adalah tambahan ziyadah tanpa imbalan bila iwad yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran, ziyadatul ajal, yang diperjanjikan sebelumnya.
atau usturita muqaddaman. Dan inilah yang disebut riba nasi'ah. Setelah pengertiannya jelas, kedua hukum bunga interest. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba dan riba haram hukumnya. 2. Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, penggadaian, operasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu. Ketiga, bermuamalah dengan lembaga keuangan konvensional. Ini ada, walaupun di sini sudah dikasih pengertian hukum, terus pengertian tentang bunganya sendiri sudah ditentukan atau dijelaskan lebih rinci, lalu dihukumi juga mengenai muamalah, solusi yang diberikan oleh MUI. Bermuamalah dengan lembaga keuangan konvensional. 1. Untuk wilayah yang sudah ada kantor jaringan lembaga keuangan syariah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga. 2. Untuk wilayah yang belum ada kantor jaringan lembaga keuangan syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip darurat atau hajat. Itulah yang bisa kita petik dari fatwa MUI mengenai riba bank. Maka dari itu, untuk teman-teman semua, mari kita giatkan untuk menabung ataupun bermuamalah di bank syariah terdekat. Sekian itu yang bisa saya sampaikan. Kalaupun ada salah, saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.